dulu ya waktu itu. Assalamualaikum Bang Hanif, sehat Bang Hanif? Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Jadi ini guys, Hanif tuh di kelas saya nih. Dia tuh sekarang sekolah di Man Bandung ya. Man satu. Ya. Oh iya, Man satu Bandung benar, Man satu Bandung. Dan insya Allah sama Bah tuh calon mahasiswa baru, Protekes atau Win, benar? Unpad guys. Jadi semua itu saya insya Allah akan mewawancari Bang Hanif tentang tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah UI UX gitu. Ya Bang Hanif, gini nih. Jadi untuk awalan nih, Bang Hanif kan dulu waktu TK, SD atau mungkin SMA kemarin ada praktek tentang PAI. Pernah nggak sih manasik haji gitu kan? Pernah kan? Kalau manasik haji sih TK biasanya orang lain itu TK atau SD. Tapi kalau gue sendiri tuh TK nggak ada sih manasik, paling kemarin waktu SMA ujian akhir itu ada praktek manasik haji di sekolah. Gitu. Keluhannya nih Bang Hanif dari Bang Hanif sendiri, kalau nggak dari kelihatan dari teman-teman Bang Hanif ini keluhan dari manasik haji nggak? Mungkin dari tempat yang kurang, kalau ada pembina yang kurang kayak gitu gimana? Kalau keluhan sih paling kayak satu angkatan itu kan IPA, IPS sama UI di satu sekolah prakteknya bareng gitu, jadi di sekolah itu kurang efektif lah. Padat gitu. Nah, jadi ngantri misalnya dari Bukit Mina, Bukit Sopa ke Marwah tuh kan tempatnya kayak sekali-sekali gitu, jadi kurang efektif lah buat waktu, jadi lebih lama gitu. Lebih buat waktu juga ya. Sama paling apa ya, buat pakai ikromnya nggak diajarin. Praktek berarti. Lepas di jalan, tidak apa-apa. Apa ya, pengalaman juga ya. Terus gimana? Begini terus Bang Hanif nih ada pertanyaan selanjutnya. Karena Bang Hanif sendiri ini pendapat Bang Hanif sendiri. Untuk masa perihal jamaah haji yang di Indonesia nih, kata Bang Hanif, apa sih permasalahannya apa aja sih di calon-calon jamaah haji di Indonesia, kurangnya apa aja? Gitu. Mungkin dari minimnya minat haji di Indonesia atau apalah gitu. Dari segi masyarakat mungkin buat haji atau umroh. Ya mungkin haji atau umroh tuh mungkin persiapan yang kurangnya dari belajar dasar-dasar buat haji atau umroh gitu, kayak rukun, syarat yang kayak itu mungkin mereka belajarnya harus kayak mau haji dulu baru belajar gitu. Jadi nggak hafal sebelum itu, jadi harus belajar dulu sebelum itu. Terus paling buat biaya ya, karena dari sini ke Arab itu nggak dekat, jadi si biayanya juga lumayan. Terus persiapan ke sana juga harus persiapan matang, baik dari segi biaya ataupun fisik sama ya persiapan mental juga. Banyak juga ya. Banyak ya. Kalau nggak persiapan nanti ya nggak bisa. Kacau ya misalnya. Belum parah. Jadi kan untuk masalah-masalah dari Bang Hanif yang tadi nih, dari simulasi waktu SMA mungkin, kalau enggak dari pendapat Hanif tentang keluhan-keluhan dari calon jemaah haji, mungkin saya sama tim itu sebenarnya ada ide nih, atau enggak terobosan yang dimana kita itu bikin sebuah aplikasi simulasi haji tapi berbasis VR, virtual reality, simulasi gitu ya. Simulasi sebelum para jamaah atau calon jamaah itu sebelum pergi berangkat haji ke tanah suci, mereka itu nggak wajib sih, tapi setidaknya sekali lah ikutnya simulasi ini gitu. Buat apa? Buat melatih kayak Hani tadi mental mungkin dia, hafalan juga ada jelas gitu. Kalau melatih kuis sama juga bisa kayak gitu. Ya, karena Bang Hani nih cocok nggak sih kalau dia jadi yang salah satu alat atau enggak faktor utama dari simulasi haji ini online? Pakai VR mungkin boleh juga sih, kan karena kita teknologi udah semakin berkembang, terus ya kenapa enggak gitu, ada teknologi ya. Kalau misalnya itu baik buat kita, sebaiknya ya boleh kita pakai, asal si jemaah tuh ngerti cara pakainya dan ya efektif lah. Itu menurut saya sih boleh-boleh aja, karena itu juga terobosan yang lumayan, karena simulasinya mungkin kalau pakai VR itu kan kayak virtual reality 360 derajat, kayak lebih jelas. Jadi si jamaah tuh lebih ngerti dan lebih ada gambaran gitu, kebayang. Jadi nanti di Mekah tuh ngapain aja sih, terus yang dilakuin apa aja, syaratnya apa aja. Jadi ya boleh, menurut saya positif lah buat. Setuju aja ya. Setuju. Oke. Terus
yang sedikit nih sama teman-teman yang terakhir. Kata Bang Karim nih, enaknya itu fitur apa aja sih yang ada di simulatif VR ini. Jadi ibarat mungkin ide Bang Karim ini bisa saya masukin gitu ke aplikasi kita gitu, fitur-fiturnya apa sih yang cocok gitu kata Bang Karim. Oh jadi ini masih tahap apa kayak mau bikin gitu. Masih mau bikin gitu. Mungkin fitur apa ya, fitur ada kaabahnya gambar, terus sama apa ya tadi, oh iya bukit, dari antara bukit Sofa ke Marwah kan ada gambar gitu. lebih biar si jamaahnya lebih kebayang juga. Terus ngelempar jumroh itu boleh juga sih, kan biasanya VR tuh ada kayak fitur lempar atau tangkap ya. Nah di situ tuh menurut saya boleh aja sih, kayak melempar jumroh simpen itu nanti lempar gitu. Ya. Ini Mas Bang itu kayak apa ya, kayak game apa ya, game GTA nggak sih yang bisa game GTA. Betul gitu ya GTA ya. Jadi sejaman itu bisa ibarat misinya itu ibadahnya gitu. Kayak gitu ya. Oke. Macam ada quest juga boleh nanti, misalnya manasik haji harus ini 7 kali lempar batu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nanti ke checklist, nah itu kan jadi si jamaahnya lebih udah berarti gini, berarti melempar jumroh tuh gini, terus saat itu gini gitu. Nah gitu. Oke. Terakhir nih Bang Kamil, kapan sih bakal pergi haji nanti? Rencananya di patokannya umur berapa? Kalau haji atau umur 2 aja deh boleh. Umur 2 aja deh boleh. Kalau umur 2 aja juga sekaligus boleh. Boleh nggak sih? Boleh. Umur 25 boleh lah, kalau misalnya dari segi finansial, fisik maupun mental batin itu udah siap. Kenapa enggak gitu? Gas aja. Tapi kita berdua gas. Nah, boleh ya. Boleh ya. Pakai VR juga, mungkin nanti bisa dipakai bang. Iya benar. Amin. Ini patokan haji muda berarti ya? Iya. Amin. Kalau ada rezekinya ya, kenapa enggak? Amin. Jadi kita pergi bareng. Mungkin lebih ke prioritas orang tua dulu sih. Baru kita. Kenapa gampang ya? Kita cari uang juga. Iya, maksudnya kan orang tua tuh apa ya, sisa bukan sisa. Ya maksudnya faktor lah ya. Iya, faktor usia kan, karena mungkin kalau udah terlalu tua nggak akan kuat juga kan. Iya, kasihan juga. Jadi ya lebih orang tua. Tapi kalau keinginan mah ada ya jadi muda pasti lah. Nah gitu mungkin nanti alhamdulillah wawancaranya selesai, singkat, jelas, padat gitu. Ya gitu doang, mau apa lagi gitu. Boleh. Ya aduh, thank you ya, sorry udah direpot-repot nih, aduh. Enggak, santai. Suruh ke rumah teman lagi tuh, sambil nongkrong gitu. Ya gimana kita ya? Langsung aja. Assalamualaikum. Bang Caca, assalamualaikum, sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi jawab salah. Jadi gini guys, ini tuh Bang Caca di kelas saya. Ya tuh sekarang sekolah di SMA 1 Negeri Baleendah ya? Ya, Kelas 11. betul. Jurusan? IPA. IPA. Satu jurusan. Jadi ini Bang Caca sebelumnya makasih sama dikit gitu. Jadi mau ngadain beberapa wawancara dikit ataupun pertanyaan buat memenuhi laporan mata kuliah UX gitu, UI UX. Nah, mungkin sebelum pertanyaan inti nih mau sedikit nostalgia gitu ke Bang Caca. Dulu kan Bang Caca itu kan pernah kan simulasi aja, kalau nggak manasik aja lah dulu waktu TK mungkin, SMP, SD gitu. Terus pribadi atau menurut Caca pribadi nih, pengalaman Caca dulu tuh waktu manasik aja apa sih yang kurang dari itunya gitu, dari apa pengalaman dari Caca sendiri gitu. Nah itu mungkin dari tempatnya nih kurang bagus, kalau mungkin padat banget karena banyak calon jamaah haji manasik gitu, tidak teratur. Caca sendiri gimana? Dulu pernah sih kayak waktu TK gitu, manasik haji di lapangan. Kan sekolah tuh dibagi kelas A sama kelas B. Kan itu muridnya banyak. Jadi kan waktu itu juga saya sendiri juga masih kecil ya. Apa ya? Kayak
dibarengin itu kan gurunya juga kan sedikit apalagi. Jadi pas proses pelaksanaan itu nggak kondisif gitu, kayak harus satu-satu diiniin, jadi lama lah proses itu, jadi ribet juga. Jadi kayak apa ya, kurang masuk ke materi gitu. Jadi Indonesia memakan waktu yang banyak ya. Ya. Gitu. Oke, mungkin lanjut nih Bang Caca. Baik lagi menurut saran dari Bang Caca sendiri nih. Gimana sih pendapat Bang Caca atau pandangan dari Bang Caca soal calon-calon jamaah haji yang di Indonesia nih? Kata Bang Caca nih, kekurangannya apa aja sih dari jamaah haji kita, dari negara kita tuh? Mungkin dari hafalannya mungkin masih kurang, atau mungkin dari persiapan mental masih kurang. Negara Indonesia tuh hanya memodalkan uang doang gitu untuk pergi naik haji, bukan secara fisik maupun niat ibadah gitu. Bisa dibilang ya itu sih kayak apa ya, emang kita di Indonesia kan kalau mau haji harus sampai nunggu 25 tahun gitu kan. Jadi kayak ya gak ada jaminan juga 25 tahun itu masih hidup apa enggak gitu. Terus kan udah rata-rata udah pada tua gitu kan. Kondisi fisiknya, daya ingatnya terus di sana juga kurangnya banyak lah. Ya, oke. Gitu berarti ya. Jadi mungkin nih dari masalah-masalah Bang Caca yang disebutin, sebenarnya tuh saya sama tim tuh punya ide ataupun inovasi. Jadi kita tuh punya ide ingin membuat sebuah aplikasi simulasi haji, tapi berbasis VR gitu. Bang Caca tahu kan VR kayak gimana? Nah, jadi menurut Bang Caca nih VR itu cocok nggak sih buat simulasi haji di Indonesia pada zaman teknologi saat ini gitu? Kalau menurut saya sih ya cocok banget. Justru jadi kayak kalau melalui VR kan bisa di apa ya, bisa melihat siswanya mungkin kayak secara langsung gitu, kayak jadi udah ada langsung kayak gambaran gitu. Kalau misalkan kita bisa di lapangan bikin replika kan latarnya juga beda gitu. Kita di sana mah Oke guys, sound teknis sedikit tadi. Oke, baik lagi Bang Caca. siap. Menurut Bang Caca sendiri nih tadi masalah VR tuh cocok nggak sih diterapkan untuk simulasi haji di zaman teknologi yang ada di Indonesia ini gitu? Kalau menurut saya pribadi sih cocok banget. Soalnya VR itu mampu apa ya, menggambarkan visualnya. Ya benar. Jadi kayak lebih nyata ya, lebih jelas itu. Terus kalau emang kata Bang Caca setuju nih, ada nggak sih ide dari Bang Caca dari fitur atau enggak mungkin saran gitu untuk melengkapi ide dari tim kita gitu? Mungkin ini dilengkapi mungkin dengan fitur kuis, kalau mungkin fitur bersosialisasi antar jamaah lain gitu. Kata Bang Caca cocoknya yang mana nih? Mungkin ada saran atau enggak? Yang sosialisasi itu bagus sih. Jadi kayak kita juga nggak gampang bosan ntar kayak sendirian gitu. Ya benar. ya terus kalau saran saya mah dibuat apa ya, simulasi itu kayak serealistis mungkin lah. Jadi buat gambaran di sana ya. Nah mungkin itu Bang Caca singkat itu aja wawancara kita. Terima kasih juga udah mau meluangkan waktunya. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Terima kasih semuanya. Yes. Assalamualaikum Mah, gimana Mah? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Maaf ya Mah, ganggu waktunya. Ini mau wawancara dikit nih buat laporan tugas ya. Ini gini Mah, mungkin sedikit nostalgia. Kan Mama dulu waktu kecil kan pernah manasik haji kan Mah, waktu SD ataupun SMP atau mungkin waktu dulu kakak sama si Dede gitu kan pernah manasik haji gitu. Kata Mama, apa sih yang kurang dari diri Mama gitu, dari kelihatan Mama soal manasik haji gitu dulu? Oh basic ya lapangannya kurang bagus ya. Sama kurang kurang itu ya Mama, kurang apa? Ngantri juga kali ya. Pas- ya bener Mah. Terus kata Mama nih, pandangan Mama sendiri tentang calon jamaah haji, kata Mama sih yang perlu disiapin apa aja sih Mah?
yang kekurangan dari jamaah haji Indonesia gitu. Ya, kata mama apa? Entah itu mungkin dari apa? Ya maksud 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 aku sebelum perginya gitu. Jadi sebelum itu persiapannya apa aja sih yang kurang kata mama dari calon jamaah haji yang sekarang gitu. Mungkin entah dari hafalannya nih kurang bagus atau enggak dari pengalaman yang minim gitu. Kata mama yang mana aja tuh? Yang paling apa? Paling nonjol gitu dari jamaah haji Indonesia. Dia, ah, ya berarti harus ada mentoring ya mah. Harus ada mentor. Ya, ya benar. Terus nih dari masalah mama yang tadi sampaikan, kan sama tim punya inovasi ide nih untuk buat sebuah aplikasi simulasi haji mah tapi berbasis VR. Ini mama tahu kan VR itu apa kan? Mah? Ya benar mah benar. Jadi lengkapnya itu sebuah benda padat, kacamata padat. Jadi kita tuh bisa melihat kacamata tersebut tiga dimensi. Jadi ibarat seolah maka itu apa nyata lempar jumroh itu kayak gimana dengan nyata walaupun hanya tiga dimensi gitu mah. Terus kata mama sendiri nih, cocok nggak sih bikin ide ini buat para calon-calon jamaah haji buat simulasi gitu, buat latihan gitu. Hmm, benar. Jadi pengalamannya dapat juga ya, Bang, walaupun hanya tiga dimensi, ya, walaupun kartun ya. Ya, belum. Terus kata mama nih terakhir apa fitur apa aja sih yang kata mama cocok buat aplikasi yang buat nih, ibarat kuis atau enggak apa bersialisasi tentang jamaah lain secara online gitu. Kata mama apa sih itu? Jadi ada eh, jadi jangkauannya itu ya seperti jangkauannya itu mah ke mentoring, sistem belajar online secara bareng secara virtual, sama kuis ya mah bisa ya masuk ya. Tuh. Ya benar-benar masuk masuk masuk. Nah mungkin gitu mah wawancaranya. Ya benar-benar. Ya mungkin itu mah alhamdulillah wawancaranya udah beres. Makasih juga nih udah ngeluangin waktu mama buat AA gitu. Apa? Di wawancara. Maaf juga nih kalau ada kata-kata yang kurang, takutnya ngerti gitu kan di mama, walaupun udah lebaran gitu. Udah. Kasih ya, Mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Gani. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Puntennya diganggu ya pada jokan atau apa waktu namanya ke wawancara kanggo tugas kuliah biasa.
Ya kieu kan bari nostalgia apa bari nostalgia nostalgia sekedik gitu. Ya kan waktu dulu teh kan Gani kan pernah kan manasik haji waktu TK lah, muda pas SMP dulu gitu. Nah cek Gani ya mah. Naon sih anu jadi permasalahan budak-budak ayeuna nu manasik haji meureun misalnya tina tempatnya nu kurang memadai atau enggak tidak aneh terdapat bimbingan di guru-guru atau kumaha kan. Cek Gani sendiri gitu. Oh, 2 orang. Jadi gini kan, kan dulu kan Gani kan pernah gini kan, pernah manasik haji kan. Nah, pas manasik haji teh, Gani pernah tuh apa? Ngerasa gitu, aduh, asa manasik haji teh asa kurang enak gitu tempatnya, maksudnya dari hafalannya kurang gitu. Cek Gani gimana tuh pendapatnya? Mungkin ya misalnya di tempatnya kurang atau enggak dari pembinaannya gitu kurang ngebimbing gitu. Cek Gani pengalaman Gani dulu gitu. Itunya kekurangannya apa aja sih gitu. Oh, oh ya kacau gitu nya mun eta mah. Ya ya benar-benar. Terus cek Gani mah syarat di Gani we. Apa sih anu kudu dibenarkan gitu. Kanggo calon-calon jamaah haji nu tina di Indonesia. Nah, misalnya mungkin sacan haji teh kudu hafalan naon teh sacan jamaah haji teh kudu ngiluan heula tes per tes naon gitu cek gani mah kanggo calon-calon jamaah haji di Indonesia gitu. Oh, mohon jadi para jamaah haji teh kudu manasik haji heula meureunnya kan sacan keur ka tanah suci gitu nya. Mohon oke oke. Terus ieu mah ti abi gitu nya ti tim kuliah aya inovasi ya kan aya ide gitu manawe bade nyieun sebuah aplikasi simulasi haji tapi berbasis VR kan virtual reality. Aya gani apa teh VR kan? Pernah ngadangu teh VR. Oh jadi kieu kan ku abi dijelaskeun sakedik. VR teh kan sapertos kacamata. Jadi bentukna teh tebal nih kan. Jadi pas urang pakai kacamata eta teh bisa ningali tiga dimensi atau kartun gitu. Tapi secara nyata gitu di area tadi gitu terang-terang kan. Nah, teh bade ngabuat eta aplikasi eta tapi dina simulasi haji tapi berbasisnya VR gitu. Cek gani ya mah. Cocok gak sih mau misalnya simulasi haji tapi pakai VR gitu. Dia latihan nanti kayak gitu pakai VR. Mohon jadi, insya Allah kebantos ya setuju nya dan ya. Mohon. Insya Allah nya mohon. Insya Allah ya. Insya Allah ya aku ngambil mohon insya Allah aku mimitian ke doana kan.
Amin, 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 amin. Nah, ini mah terakhir kan, terakhir. Sawargani ya mah. Fitur fitur naon sih kan anu cocok karena simulasi haji nu insya Allah ku abis sareng tip di damel gitu. Mungkin entah ibarat di jero aplikasi ini tuh ada sistem kuis, mungkin sistem ngobrol sareng calon jamaah haji nu lain gitu. Cegani ya mah. Terobosan anyarna gitu kanggo ieu menawi aya gitu. Mon, jadi berbagi pengalaman ya kan di apa, diskusi online mungkinnya. Ah, oke oke. Ya mungkin gitu kan alhamdulillah sakit wae da wawancara nama telami Mbak. Ya sakit wae kan tuh hatur nuhun ya kan aduh punten ieu kaganggu waktosna. Ya ayo gampang aja kan. Assalamualaikum. Halo semuanya, assalamualaikum. Jadi gini semuanya. Jadi saya itu menjelaskan tentang dua video yang akan tayang berikutnya. Jadi ada dua orang, yaitu ayah saya dan bibi saya yang jadi narasumber yang kali ini yang diwawancara gitu. Terus yang pertama, mungkin saya mau maaf soalnya mungkin ada kesalahan teknis dari saya apa hasil wawancara saya. Soalnya waktu saya wawancara kan saya wawancara via online via video call soalnya saya sedang di rumah sedangkan ayah sama bibi saya itu lagi di rumah kakek lagi kerayaan hari raya Idul Fitri gitu dan waktu saya ngewawancarain papa sama ini sama bibi ini ternyata pas direkam layar tuh bahkan saya via video call. Nah, yaitu nggak kerekam gitu suara-suaranya. Jadi saya di sini mau ngejelasin tentang maksud dari wawancaranya. Soalnya biar saya sendiri juga tidak lupa gitu. Itu yang pertama, ini wawancara sama ayah saya. Saya itu bertanya tentang ke beliau seperti pertanyaan-pertanyaan biasa. Kayak saya tanyain ke Rahasia sama Hanif. Jadi Rahasia, Hanif, Mama sama Gani. Pertanyaan masih sama. Jadi kenapa beliau waktu manasik haji keluhannya apa, terus pendapat beliau tentang manasik itu seperti apa, dan menurut beliau itu manasik haji pada dulu waktu beliau masih kecil dia itu merasa kekurangannya itu dari tempat, jadi ibarat tempatnya itu masih kurang apa ya, tidak sesuai lah dengan ibarat Ka'bah kayak gimana, terus simulasi manasik haji itu kayak gimana kayak gitu. Terus kata beliau juga untuk pendapat beliau tentang uh, apa keluhan-keluhan bagi para calon jamaah haji maaf itu mungkin dari segi hafalannya, ibarat orang-orang yang bersikeras ingin ingin naik haji tapi hafalan ataupun mentalnya itu masih belum siap. Dari pendapat dari ayah saya gitu. Nah terus saya tanya kembali kan untuk mengusulkan ide saya dan tim yang berupa ini yang terobosan aplikasi simulasi haji berbasis VR, dan beliau pun alhamdulillah menanggapinya dengan baik dengan berkata bersetuju bahwa biar simulasi haji pada tahun ini mungkin sampai tahun-tahun berikutnya itu berbeda dikit gitu, ditambahkan teknologi zaman sekarang kan alhamdulillah sudah makin maju, jadi apa salahnya sih kita berlatih atau bersimulasi haji itu berbasis 3D gitu, dan itulah beliau kata beliau gitu waktu saya wawancara. Yang terakhir saat saya menanyakan mungkin ada ide atau terobosan baru dari ayah saya sendiri, ayah saya itu bilang kenapa nggak disediain fitur kuis, ibarat para jamaah itu bisa latihan kuis tapi secara bareng-bareng, jadi ibarat kuisnya itu kita tuh caranya bersama-sama kayak gitu. Itu mungkin dari ayah saya. Nah ini mungkin dari bibi saya. Yang dari bibi saya tuh beliau tuh mungkin kurang lebih sama, soalnya kan papa sama bibi kan adik beradik, kakak adik maksudnya. Jadi kalau ditanya soal
perihal manasik haji dulu, sama keadaan-keadaannya memang katanya sih kurang lebih sama. Tapi dari bedanya pendapat di bisa itu dari perihal masalah keluhan calon jemaah haji. Sebab kenapa para calon jemaah haji itu rata-rata para sesepuh, jadi yang muda-muda itu jarang gitu. Nah, itu mungkin keluhannya, bukan keluhan sih, lebih ke kenapa dan menyayangkan gitu. Nah, kenapa harus yang banyak haji itu para sesepuh gitu, bukan para pemuda gitu. Terus mungkin dari pengalamannya gitu kan masih kurang-kurang juga, tapi itu mungkin dari bibi saya. Terus saat ditanyakan PR, alhamdulillah juga bibi bisa setuju seperti papa, sebab alasannya mungkin beda dikit sama papa. Sebab kata bibi itu kenapa enggak gitu, harus soalnya kan PR itu kan lebih ke simpel. Jadi berat kita duduk diam manis di rumah juga bisa melaksanakan simulasi haji. Bahkan orang yang mungkin ibaratnya belum bisa pergi naik haji karena ekonomi pun bisa merasakan ke tanah suci meskipun hanya virtual 3D gitu ya. Mungkin kayak gitu pendapat dari bibi saya. Lalu pas ditanyain fitur-fitur, nah, ternyata kebetulan sama kayak papa, ibarat sedain fitur-fitur kuis dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu mungkin. Jadi mohon maaf untuk sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan atas nonton videonya. Ya mungkin ini kesimpulan singkat lah yang saya jelaskan kepada para penonton, agar kenapa sih saya menghasilkan video doang, nggak ada suaranya, kayak gitu mungkin. Ya terima kasih semuanya.